Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan kita pada malam hari ini, saya sapa kita, Shalom. Masih ada sukacita? Puji Tuhan. Baiklah, terutamanya saya berterima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih yang dimana telah memberi saya tempat, waktu berdiri di sini untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan terutamanya, marilah kita mengucapkan syukur atas kasih karunia Tuhan yang dimana Ia telah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa hadir di bulan yang suci ini, yang penuh sukacita ini, dan kita bisa berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan namanya. Dan yang dimana juga tema khotbah kita pada malam hari ini yaitu bersukacita dalam damai sejahtera. Terambil dari kitab 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Firman Tuhan berkata, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu itu sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kami. Maka Allah, sumber kasih dalam damai sejahtera akan menyertai kamu. Ada amin? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tema kita pada malam hari ini sangatlah indah, yang dimana Ia mengajar kita bersukacita dalam masalah, rintangan dalam hidup kita. Pasti Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bertanya, kenapa sih kita harus bersukacita dalam masalah kita? Bukan yang kita situ harus menangis, bersedih, merasa khawatir, bukan? Tetapi firman Tuhan berkata lain. Ia mengajar kita untuk bersukacita dalam rintangan kita. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai masalah dan rintangan hanya dengan bersedih, menangis, khawatir, apakah masalah itu akan selesai? Tidak. Kita hanya mengundang masalah hidup kita, masalah baru dalam hidup kita. Kita akan selalu mengundang itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kita akan mengundang rasa kekecewaan kita sendiri, bukan orang lain, melainkan diri kita sendiri yang mengundang masalah kita. Dan saya temukan ayat firman Tuhan yang terikat dalam tema kita pada malam hari ini, yaitu terambil dari Roma pasal 12 ayat 12 yang berfirman, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Selain kita bersukacita, firman Tuhan juga mengajarkan kita apa? Bersabar, bertekun dalam doa, ya kan? Iya. Kita hanya bisa bilang iya, tapi kita tidak pernah mencontohkannya dalam hidup kita. Kita hanya bisa mengeluarkannya dalam mulut kita. Iya, aku akan bersukacita. Tetapi aslinya, ketika kita mengalami masalah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Para ibu pasti akan marah-marah. Bapak-bapak akan kemana? Ya kemana-mana. Dan saya temukan ada 3 contoh pribadi kita saat mengalami masalah. Pertama, ini aku terus ke ibu-ibu dulu. Terus ke ibu-ibu dulu ya. Ada sebuah ilustrasi. Seorang ibu yang berumah tangga. Dia sedang mengalami kesulitan uang. Tetapi dulu ibu itu sangatlah kaya. Keluarganya sangat kaya. Dan di
bilang kehidupan mereka itu lebih, dan mereka pun jatuh miskin di situ. Nah, apa yang terjadi saat mereka miskin? Ibu itu marah-marah di rumah sama anak dan suaminya. Anaknya minta uang, uang. Gak tahu kau, kehidupan lagi kritis ini. Datang suami, minta aku dulu kepe sayang. Gak ada kepe. Ya kan? Ibu itu pun marah-marah. Dan saya tanya kepada ibu-ibu, apakah dengan marah-marah masalah ibu akan selesai? Tidak akan selesai. Mau tahu ujung-ujungnya apa? Ibu-ibu ini meminta pisah dari suaminya. Karena apa? Miskin tadi. Iya, nggak ada duit. Karena zaman sekarang dibilang duit adalah segalanya. Itu bagi perempuan yang bilangnya. Bagi laki-laki, tua adalah segalanya. Sudah, jangan terlalu dipuji, nanti kegeeran aku nggak bisa tidur. Nah, terus tuh bapak-bapak lagi. Bapak-bapak ketika mengalami masalah beda dengan ibu-ibu. Betul? Bapak-bapak pasti tidak akan marah-marah kan? Tidak, mereka akan santai, happy day. Tapi dalam santai mereka akan menanam dosa baru. Apa itu? Tahu sendiri. Iya, mereka akan menanam dosa apa? Ketika bapak-bapak mengalami masalah, mereka akan pergi ke geng. Yang dimana gengnya itu geng bapak-bapak. Iya. Situ, di dalam lingkungan kita ada sini geng bapak-bapak. Geng mama-mama pun ada. Zaman sekarang jangankan geng-geng muda-mudi, geng mama, kakek, nenek ada. Iya. Mereka akan pergi ke tongkrongan mereka. Apa yang mereka lakukan di sana? Main karaoke, nyanyi, dan ambil gelas, habisin uang, beli apa mama? Dua. Apakah dengan minum tua itu akan selesai masalahnya bapak-bapak? Belum selesai kan? Belum. Tetapi masih dilakukan. Selalu merugikan keluarga, menghabis-habisin uang. Mending pergi kita ke tempat 35, banyak kemeja baru di sana. Pergi ke ibadah, maka bapak-bapak akan mengambil kunci surga. Bukan ibu-ibu yang mengambil kunci surga, tetapi kita akan masuk surga juga ya. Dan contoh ketiga untuk pemuda-pemudi. Pemuda-pemudi zaman sekarang lebih besar masalahnya dari mama-mama, bapak-bapak tadi. 80% masalah cinta. Ya, masalah cinta. 20%-nya masalah apa? Ya, masalah sekolah, kayak aku lah. Mohon maaf, waktu tinggal setengah menit lagi. Dan sekianlah contoh saya dari firman Tuhan. Dan maka dari itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, marilah kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Bersukacitalah, selalu bersukacita, tersenyum, masalah apapun itu. Karena itu adalah obat dari masalah segalanya. Ada amin? Demikianlah firman Tuhan saya. Dan sebelum saya menutupnya, saya beri apa ya? Gak ada lah, gak jadi. Baiklah, sekian dari firman Tuhan saya. Jika ada salah kata, tersinggungnya bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon dimaafkan.
dan biarlah Tuhan yang memberi kita masing-masing. Amin. Dan sapa kita semua. Shalom.